Shalom GCers, saat ini dunia sosial media sedang ramai dengan berbagai kisah tentang solidaritas dan tindakan kebaikan dalam bentuk donasi. Kita melihat bagaimana orang-orang dari berbagai latar belakang saling membantu dan berbagi, menunjukkan bahwa kebaikan bisa muncul di tengah kesulitan. Namun, tahukah Anda bahwa nilai-nilai ini sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun lalu dan tertulis di dalam Alkitab? Mari kita bahas dalam Fakta Alkitab kali ini. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kisah Tabita. Tabita, yang juga dikenal dengan Dorcas, adalah seorang wanita di kota Yope yang dikenal karena kebaikan dan perbuatan baiknya, khususnya kepada orang miskin. Dia membuat pakaian dan membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Sayangnya, Tabita jatuh sakit dan meninggal, yang menyebabkan kesedihan besar di antara para janda dan orang-orang yang pernah dibantunya. Mereka menunjukkan kepada Rasul Petrus pakaian-pakaian yang dibuatnya sebagai bukti kasih sayang dan kemurahan hatinya. Petrus dipanggil untuk datang dan melihat keadaan Tabita. Setelah semua orang keluar dari kamar tempat Tabita dibaringkan, Petrus berdoa dan berkata, "Tabita, bangunlah." Tabita pun membuka matanya dan duduk. Kabar mujizat ini menyebar luas di Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kisah ini menggambarkan betapa kebaikan dan kemurahan hati Tabita tidak hanya membantu banyak orang semasa hidupnya, tetapi juga membawa dampak besar bahkan setelah kebangkitannya. Kisah Nabal dan Abigail. Nabal adalah seorang pria kaya yang kasar dan keras hati. Ia tinggal di Maon. Sementara istrinya, Abigail, adalah wanita yang cerdas dan bijaksana. Ketika Daud yang saat itu sedang bersembunyi dari Raja Saul, meminta bantuan makanan dari Nabal setelah melindungi kawanan ternaknya dari perampok, Nabal menolak dengan kasar. Penolakan ini membuat Daud marah dan dia berencana menyerang rumah Nabal. Namun, Abigail segera bertindak bijaksana dengan membawa makanan dan persembahan kepada Daud tanpa sepengetahuan suaminya. Dia memohon ampun kepada Daud atas perlakuan suaminya dan berhasil mencegah pertumpahan darah. Daud memuji kebijaksanaan Abigail yang menyelamatkan rumahnya dari kehancuran. Tidak lama kemudian, Nabal meninggal dan Daud akhirnya menikahi Abigail. Sebelum lanjut, Anda juga bisa mengunjungi www.jawaban.com untuk melihat berbagai fakta Alkitab lainnya hingga kesaksian dari orang-orang yang diubahkan hidupnya. Kisah Barnabas menjual ladang. Barnabas, yang berarti anak penghiburan, adalah seorang anggota awal gereja mula-mula yang dikenal karena kemurahan hatinya. Dalam upaya mendukung komunitas Kristen yang sedang berkembang di Yerusalem, Barnabas menjual tanah miliknya dan memberikan hasil penjualannya kepada para rasul. Hasil tersebut kemudian digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan di dalam jemaat, menciptakan suasana saling berbagi dan kepedulian. Tindakan Barnabas tidak hanya memberikan dukungan material, tetapi juga menginspirasi anggota gereja lainnya untuk memberi dengan sukacita. Ini membantu mengokohkan solidaritas di antara orang percaya dan memperkuat fondasi gereja mula-mula, Ezra, dan restorasi Bait Allah. Setelah kerajaan Babel menguasai Yehuda dan menghancurkan Bait Allah di Yerusalem, Raja Kores dari Persia mengeluarkan dekret yang mengizinkan orang Yahudi kembali ke tanah mereka untuk membangun kembali rumah Tuhan. Raja Kores tidak hanya memberikan izin, tetapi juga menghimbau orang-orang di sekitarnya untuk memberikan sumbangan emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya untuk mendukung proyek tersebut. Banyak orang Yahudi merespon panggilan ini dengan penuh semangat, dan mereka yang tidak bisa pergi turut menyumbang untuk mendukung mereka yang berangkat. Sumbangan-sumbangan ini membantu memulai proses pembangunan kembali Bait Allah, simbol penting bagi identitas dan keagamaan bangsa Israel. Dari kisah-kisah di atas, kita bisa melihat bahwa memberi dengan sukacita dan kerelaan hati dapat berdampak besar, bukan hanya kepada orang yang kita berikan, tetapi juga kepada kita yang memberikan. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam 2 Korintus 9 ayat 7
hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita belajar untuk memberi dengan motivasi yang benar, yaitu karena rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita juga tahu bahwa menjalani kehidupan yang penuh empati dan berbagi tidak selalu mudah. Apalagi saat kita menghadapi tantangan pribadi atau perasaan yang membebani. Jika Anda sedang menghadapi banyak masalah dan butuh didoakan, Anda bisa menghubungi kami di nomor ini. Karena kami siap 24 jam dalam seminggu selalu mendengarkan cerita Anda dan berdoa bagi Anda. Anda juga bisa terus mendukung pelayanan kami dengan berdonasi melalui Kris berikut, supaya kami bisa terus memberikan konten-konten terbaik bagi Anda. Sekian fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.